Apakah bak kamar mandi itu kapasitasnya harus 2 kolam? Enggak, tidak. Tapi kalau ada yang 2 kolam kapasitasnya itu lebih bagus. Karena apa? Kalau kapasitasnya besar itu, seandainya kecipratan najis atau apa tidak menjadi najis, gitu ya. Nah, tapi jangan terus dibilang kalau nggak sampai 2 kolah berarti nggak syar'i, ya. Kalau nggak sampai 2 kolah berarti ini nggak ngerti apa kesucian, jangan begitu, ya. Nah, kalau sudah ngomong begitu itu kebablasan. Nah, maupun jenengan ada riwayat bahwa Nabi itu punya jeding yang kapasitasnya 2 kolah. Ada nggak? Nggak ada. Nabi itu mandi dengan air 1 sok, wudu dengan air 1 mud. Nah, Nabi waktu mau buang hajat, Anas mengatakan apa? Fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi ma'i idawatan min ma'in. Nah, Nabi mau buang hajat, oleh Anas dibawakan idawah min ma'. Idawah itu apa? Idawah itu wadah kecil, nah, yang isinya air. Sudah? Nah, tapi kalau airnya cuma 1 ember kecil, dan ini apa enggak kecipratan kencing? Lah sampean kencingnya piye? Nenek sampean kencingnya ngowatek ngotor di dekat ember, ya bener. Gitu ya. Makanya kencing itu tuh gimana sih kencing itu sunahnya Rasulullah itu? Rasulullah itu dikatakan Aisyah kalau kencing itu kayak perempuan duduk jongkok, gitu ya. Nah, kencingnya Rasulullah begitu. Nah, kalau jenengan kencingnya terus sambil berdiri dor gitu ya bener. Nanti apa? Air di ember kecipratan kencing. Nah, tapi kalau jenengan kencingnya itu ya duduk terus cari posisi yang aman, terus kencingnya diarahkan di tempat yang tidak banyak nyipratnya, ya walaupun jenengan pakai ember kecil atau bahkan masuk kamar mandi cuma bawa air 1 gayung, ya nggak masalah. Nah, ya nggak. Nah, bahkan misalnya panjenengan mau kencing bawa air segini cukup apa enggak? Kalau laki-laki ini cukup tak? Nah, kalau laki-laki mau kencing bawa air segini ini masih lebih ini, ya enggak? Kalau laki-laki kencing itu yang najisnya itu kalau kita kencingnya hati-hati, kira-kira najisnya seberapa banyak? Yang kena najis cuma di ujungnya itu toh. Nah, mensucikannya butuh air berapa banyak? Nah, banyak. Nah, apakah di kamar mandi juga harus pakai sendal? Enggak. Yang penting kakinya dengan enggak kena najis. Iya enggak? Gitu ya. Nah, jadi masalahnya di Jakarta adalah berlebih-lebihan, berlebih-lebihan dalam masalah ini. Ya, kita memang diperintahkan untuk berhati-hati dengan najis, ya. Nah, tapi juga nggak boleh terus berlebih-lebihan, ya. Kalau standarnya cara bersuci itu harus seperti yang panjenengan biasa praktekkan. Nah, ini jujur terus nanti Nabi dibilang Nabi itu nggak bisa sesuci, ya kan? Nah, kalau Nabi ya kamu nunggu, baik. Nah, kadang-kadang itu sampai kebangetan. Masuk kamar mandi, dindingnya disiram semua keliling, lantainya disiram semua keliling. Nah, habis itu mau naruh anduk jatuh, aduh najis. Nah, terus gunanya nyirami mau dia apa ya? Itu was-was, ya. Itu was-was, bukan hati-hati. Itu namanya apa? Was-was, bukan warok. Ya, bukan warok. Nah, jadi hukum asal dalam masalah kesucian, ya, hukum asal semua air
Semua wadah, semua pakaian, semua tempat hukum asalnya apa? Suci. Hukumnya apa? Suci. Nah, jangan dibalik, aku gak ngerti gue suci apa enggak kok. Nah, kalau jenengan prinsipnya begitu, berarti semua masalah jenengan harus begitu. Itu suci apa enggak? Mau makan roti tadi, suci apa enggak itu? Hah? Ya, kalau prinsipnya begitu harus konsisten ya. Nah, nanti kalau mau beli kerupuk mau dimakan dicuci dulu ya, beli soto dicuci dulu, nah nasi pecel dicuci dulu. Karena apa? Jenengan tadi bilang apa? Aku nggak ngerti itu suci apa enggak. Ya, jadi hukum asalnya semua suci. Kapan kita bilang najis? Kalau kita tahu ada najis. Gitu ya. Kita tahu ada najis baru kita bilang najis. Kita masuk kamar mandi umum, ada air di ember kecil. Najis apa suci itu? Suci. Kapan kita bilang najis? Nah, kalau jelas apa kita tahu kena najis, misalnya terus jenengan kencing berdiri di dekat ember yang kecil, nah baru itu. Nah, mungkin kencing jenengan nyiprat di kamar mandi. Gitu ya. Jadi kadang kalau kita perhatikan di balik berlebih-lebihannya juga dalam masalah kesucian itu ada kebiasaan jorok yang memang menjadikan mereka sulit menghilangkan mindset itu. Gimana? Nah, perempuan kencing disuruh berdiri dikempit. Nah, ya najisnya kemana-mana tuh. Nah, coba diajari kencing itu duduk di kloset. Nah, enggak kemana-mana tuh. Nah, enggak kemana-mana. Nah, laki-laki kencing juga begitu. Di mana? Di lantainya kamar mandi dor. Ya najis kayaknya najisnya banyak. Coba kalau dia kencing itu dimasukkan ke kloset. Nah, gimana? Nah, najisnya kemana-mana? Enggak. Nah, mereka kadang-kadang juga enek wong metu saka kamar mandi kok sikile we gak teles. Lah piye lah? Saling bandingnya karena cara nguyuhnya dia. Ya, kalau cara kencingnya itu benar, kencingnya di kloset, terus langsung ceboknya di situ. Kakinya kena najis apa enggak? Enggak kena najis lah. Gitu. Baik.